Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Biasa kelima, 6 Februari 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa mendengarkan sabdanya dan merenungkannya. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa kelima. Kapal atau perahu akan aman kalau kapal atau perahu itu ditambatkan pada tiang di pelabuhan. Namun bukan untuk itu sebuah kapal atau perahu itu dibuat. Kapal atau perahu itu bermakna sesuai dengan tujuan pembuatannya kalau dapat mengarungi lautan lepas, membelah ombak, menghadapi badai dan topan, untuk menjala ikan atau mengantar kiriman barang ke tempat-tempat yang jauh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, 3 bacaan hari ini berbicara tentang perutusan yang diterima oleh Yesaya
Paulus, dan ke-12 murid Yesus. Masing-masing dari mereka menjadi utusan Allah dengan kekasannya masing-masing. Yesaya yang menawarkan dirinya menjadi utusan meskipun menyadari kekurangannya. Paulus yang berkobar-kobar dengan semangatnya. Sedangkan para rasul atau ke-12 murid Yesus ini yang penakut, tetapi mereka penurut. Namun, semua dengan satu tujuan yang sama, yaitu menghantarkan umat manusia agar semakin dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesaya, Paulus, dan ke-12 murid atau kita semua boleh saja bersikap masa bodoh, menghayati hidup yang asal-asalan dan penuh ketidakpedulian. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, mengapa kita mau menjadi orang Kristiani? Mengapa kita mau menjadi pengikut Kristus? Yesus mengutus kita agar menjadi terang dan garam dunia. Terang baru bermakna bila berada di kegelapan, dan garam bermanfaat bila berada di tempat yang tawar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama menjadi utusan Allah untuk mewartakan kabar baik itu kepada siapapun, kepada orang-orang yang kita jumpai, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam komunitas kita masing-masing, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia, yang mewartakan kerajaan Allah, yang memberikan terang kepada kegelapan dan garam yang bermanfaat bila kita berada di tempat yang tawar. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan kerendahan hati kita menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.